Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang asas teknik kimia. Dalam asas teknik kimia ini kita akan belajar tentang konversi satuan, meliputi besaran satuan, alat ukur, terus dari angka penting, ketelitian, ketidakpastian, kalibrasi, dan macam-macam alat ukur. Kemudian kadar, bahan baku, dan bahan penunjang. Kemudian perubahan fase, zat padat ke gas, gas ke cair, cair ke gas, dan sebagainya. Kemudian termodinamika, kita akan belajar tentang sistem dan lingkungan dan hukum termodinamika. Berikutnya kita akan belajar tentang neraca massa tanpa reaksi. Ini terdiri dari mixing, filtrasi, evaporasi, ekstraksi, destilasi, dan absorpsi. Neraca massa dengan reaksi kimia, kita belajar tentang stoikiometri. Neraca energi tanpa reaksi kimia, kita akan belajar tentang perbedaan kalor, konduksi, konveksi, radiasi, kemudian neraca energi itu sendiri. Mengapa kita sangat penting untuk memahami suatu satuan? Karena di dalam matematika kita mengenal 2 tambah 2 sama dengan 4, 1 tambah 2 sama dengan 3. Tapi kalau punya satuan, ini berbeda hasilnya. Misalkan soal nomor 1, 2 wanita ditambah 2 laki-laki sama dengan titik-titik wanita. Maka jawabannya bukan 4, tapi jawabannya adalah 2. 2 wanita. Kenapa? Karena satuan yang ditanyakan adalah wanita. Ya, sama dengan 2 wanita. 2 orang ditambah 2 orang sama dengan titik-titik orang. Maka jawabannya adalah 4. Karena di soal ada satuannya sama. 2 orang sama 2 orang ditambah 2 orang. Maka jawabannya adalah 4 orang. 3 buah apel ditambah 5 buah apel sama dengan titik-titik buah apel. Maka kita bisa menambah 3 tambah 5 sama dengan 8. Karena satuan di soal itu sama dengan satuan yang ada yang ditanyakan. Kemudian di 3 buah apel ditambah 5 buah apel sama dengan titik-titik buah jeruk. Maka jawabannya bukan 8, bukan 3 tambah 5, tetapi 0. Karena yang diketahui itu tidak ada jumlah angka yang menunjukkan jumlah jeruk. Maka jawabannya adalah 0 buah jeruk. 3 apel ditambah 2 jeruk titik sama dengan titik-titik buah. Maka kita bisa menjawab 3 tambah 2 sama dengan 5. Karena apel dan jeruk adalah buah. Begitu juga dengan perkalian. 3 apel dikali 2 apel itu sama dengan 3 kali 2, 6 apel kuadrat. Apel dikali apel itu adalah apel kuadrat. Atau apel pangkat 2. Dan juga dengan pembagian. 10 apel dibagi 5 jeruk sama dengan 10 bagi 5, 2. Maka satuan apel dibagi jeruk. Nah, inilah pentingnya satuan. Jadi berbeda jika tidak ada satuan. Nah, penting satuan ini. Apa itu besaran dan satuan? Besaran adalah dalam arti fisika itu sesuatu yang bisa diukur yang memiliki nilai dan satuan. Panjang itu dapat diukur, memiliki nilai. Misalkan panjang tubuh kita ada yang 160 dan pasti memiliki satuan. Satuannya apa? Sentimeter. Satuan digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Dalam satuan kita mengenal SI. Nah, dalam besaran ini dibagi menjadi 2, ada besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok artinya besaran induk. Ya. Ibarat dia sebagai cikal bakal benih. Ya. Di dalam satuan internasional, besaran pokok ini ada 7. Ada panjang, itu satuannya adalah meter. Kemudian simbol satuannya adalah meter, massa adalah kilogram, waktu adalah detik atau second, suhu adalah Kelvin, kuat arus adalah ampere,
jumlah molekul adalah mol, intensitas cahaya adalah kandela. Sementara besaran turunan ini hasil dari pengolahan besaran pokok, turunan besaran pokok. Luas ini rumusnya adalah panjang kali lebar. Panjang memiliki satuan meter. Lebar itu juga termasuk panjang. Maka satuannya adalah meter. Jadi meter kali meter adalah meter persegi atau meter kuadrat. Volume panjang kali lebar kali tinggi. Panjang memiliki satuan meter. Lebar itu juga panjang, maka satuannya adalah meter. Tinggi satuannya juga meter, karena termasuk panjang tinggi itu. Maka meter kali meter kali meter, jawabannya adalah meter kubik atau meter pangkat 3. Massa jenis, massa dibagi volume. Massa satuannya adalah kilogram, dibagi volume adalah meter kubik. Maka jawabannya satuannya turunnya adalah kilogram per meter kubik, dan seterusnya. Nah, dalam satuan ini juga ada beberapa satuan-satuan yang digunakan. Seperti yang kita banyak ingat adalah kilogram, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Kilo ke hekto itu kan dikali 10 karena turun 1 kali, maka 1 kilometer itu sama dengan 10 hektometer. Begitu juga dengan 1 kilometer berapa meter, maka ini turun 3 kali. Maka 1 kilometer 1 dikali 1000, maka menjadi 1000 meter. Jika naik bagaimana? Jika naik dibagi 10. Misalkan 100 meter berapa dekameter, maka ini naik 1 berarti dibagi 10, 1000 dibagi 10 sama dengan 100. Berarti 1 meter, 100 meter sama dengan 100 deka, 1000 meter sama dengan 100 dekameter. Bagaimana jika kilometer persegi? Kalau kilometer saja, turun itu 10, turun 1 kali dikali 10. Kalau kilometer persegi, turun 1 kali ke hektometer persegi itu dikali 100. Begitu juga dengan ketika naik 1 kali, misalkan hektometer ke dekameter, hektometer persegi ke kilometer persegi, itu dibagi 100. Misalkan 100 meter persegi, berapa desimeter persegi, maka 100 dikali 100. Maka jawabannya adalah 10.000 desimeter persegi. Karena dia turun 1 kali. Begitu juga misalkan 10.000 misalkan. 1000 desimeter persegi berapa meter persegi, maka dibagi 100. Maka menjadi 10 meter persegi. Itu juga misalkan dengan kilometer kubik atau kilometer pangkat 3. Jika naik, maka dibagi 1000. Jika turun 1 kali, dikali 1000. 1 kilometer kubik ke hektometer kubik, maka dia turun 1 kali, berarti 1000 hektometer kubik. Kalau naik, berarti naik 1 kali dibagi 1000. Ya, kalau misalkan naik 2 kali, maka 1 juta. Nah, ternyata bukan hanya kilometer sampai milimeter. Ya, ada penambahan-penambahan di sini. Misalkan kilo itu menuju mega. Ya, ada mega. Di atas mega itu ada giga. Giga ada tera, ada peta, ada heksa. Ya. Di dalam mili itu juga ada mikro. Setelah mikro, nano, piko,
Pemko Atau. Nah, kalian telah tahu bahwasanya kilo ke hekto itu kan dikali 10. Nah, tapi kalau mega ke kilo itu dikali 1000. Giga ke mega dikali 1000. Tera ke giga dikali 1000. Peta ke tera dikali 1000. Eksa ke peta dikali 1000. Misalkan panjenengan beli paketan pulsa 2 giga, 2 gigabyte. Berapa megabyte? Maka 2 gigabyte itu sama dengan, karena turun satu kali, berarti dikali 1000, berarti 2000 megabyte. Ya, misalkan paketan Anda tinggal 5 MB, maksudnya ada 5 megabyte, maka berapa kilo, berapa KB? Maka jadi 5 mega berapa kilo? Berarti dikali 1000, berarti 5000 kilobyte. Kita misalkan beli paketan 1 giga, berapa kilobyte? Nah, berarti dia turun 2 kali. Berarti giga, 1 giga dikali 1000, karena giga ke mega, mega kilo dikali 1000 juga. Berarti 1 juta kilobyte. Nah, begitu juga dengan mili mikro. Mili ke mikro bukan dikali 10 tapi dikali 1000. Mikro ke nano dikali 1000 juga. Pico ke femto dikali 1000 juga. Femto ke ato juga dikali 1000 juga. Nah, sangat menarik kan ini. Di dalam kimia industri itu ada beberapa satuan yang sering digunakan dalam konversi satuan ini. Ada satu slash. Satu slash ini seperti limbah yang cair padat itu ada namanya slash. Nah, satu slash itu sama dengan 14,5 kg. 1 mil 1,6 km. 1 inci 2,54. 1 yard sama dengan 1 meter atau 3 feet. 1 gal itu galon. 1 galon 3,786 liter. Nah, dan untuk lebih lengkapnya lagi, saya berikan tabel konversi. Konversi ini sudah lengkap. Untuk kalau misalnya ada yang lebih lengkap, itu lebih bagus lagi. Nah, bagaimana ya kita merubah satuan, mengkonversi satuan seperti ini. 750 kg per meter kubik itu sama dengan titik-titik yang ditanyakan adalah gram per sentimeter kubik. Diketahui di sini kita harus cari hubungan terlebih dahulu. Jadi tipsnya adalah cari hubungan satuan dari yang diketahui dengan yang ditanyakan. Maka kita tahu kilogram sama gram. Hubungannya adalah hubungan massa. Berapa? 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Ya kan? 1 meter kubik, nah ini sama dengan 1 juta centimeter kubik. Kenapa? Karena dia turun 2 kali. Meter kubik ke desimeter kubik, desimeter kubik ke sentimeter kubik. Nanti dikali 1 juta. Di hubungan ini harus panjenengan cari dulu. Maka 750 kg per meter kubik sama dengan berapa? Maka tulis dulu yang ditanyakan itu, ya, yang diketahui, maka tinggal dikali saja. Lihat yang ditanyakan. Yang ditanyakan itu gramnya di atas, maka yang diketahui ini gramnya ini taruh atas 1000 gram. Nah, yang di bawah adalah setelahnya. Ini 1 kilonya itu di bawah dan dikali. Nah, sentimeter kubik berarti ini di bawah, berarti 1 juta cm3 ini taruh di bawah.
Maka yang di atas adalah 1 meter kubik. Kemudian panjenengan coret meter kubik, dicoret meter kubik, kilogram dicoret kilogram. Maka 750 dikali 1000 dikali 1 sama dengan dibagi 1 juta sama dengan 0,75. Satuan yang tidak dicoret gram per centimeter kubik. Maka jawabannya adalah 0,75 gram per centimeter kubik. Nah, contoh kedua, 0,8 gram per centimeter kubik sama dengan kilogram per meter kubik. Maka kita harus cari hubungan tadi. Gram, kilogram. Berarti dia hubungannya adalah berat, massa. Maka 1 kilogram, ya untuk memudahkan ini, cari yang diketahuinya yang mudah saja. 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. 1 meter kubik itu sama dengan 1 juta cm kubik. Maka 0,8 gram per cm ditulis soalnya 0,8 gram per cm kubik dikali kilogramnya di atas. Maka ini taruh berarti 1000 gramnya di bawah. Dikali lagi, cm-nya kan ini di bawah, meter persegi kubiknya di bawah. Maka ini meter kubiknya ditaruh bawah. Maka 1 juta cm kubiknya taruh atas. Kemudian dihitung, dicoret cm kubiknya, coret-coret, ini gramnya dicoret. Maka 0,8 kali 1 kali 1 juta dibagi 1000 dibagi 1. Maka 800 kg per meter kubik. Sama dengan 800 gram per meter kubik. Kemudian ini 750 gal per jam. Berapa liter per menit? Lihat di tabel yang saya berikan. 1 gal itu sama dengan 3,786 liter. 1 jam. Nah ini ya, 1 jam sama berapa menit? 1 jam sama dengan 60 menit. Maka 750 gal per jam sama dengan, soalnya ditulis 750 gal per jam dikali, lihat satuan yang ditanyakan liter, liternya di atas. Maka taruh atas ini, 3,786 liternya taruh atas, maka yang di bawah adalah 1 galon, 1 gal. Dan dikali lagi, lihat menitnya di bawah, maka menit di 60 menit taruh bawah, yang di atas otomatis adalah 1 jam. Sama dengan, coret dulu galon, dicoret gal, jam, ini dicoret jam ya ini ya. Maka 750 dikali 3,786 dikali 1 dibagi 1 dibagi 60 sama dengan 47,325 liter per menit. Begitu juga dengan nomor 4. 400 inci kubik per hari ke dalam cm kubik per menit. Maka 400 inci kubik per hari sama dengan, kita lihat daftar konversi pada literatur ya. 1 inci, ya ini lihat ini, 1 inci itu adalah 2,54 cm. Ya. 1 hari, nah ini kan ada hari sama menit. Ya. 1 hari itu 24 jam. 1 jam itu kan 60 menit. Ya. Maka 400 ditulis soalnya dulu dikali, ya. Lihat ini sentimeternya di mana? Di atas. Ya. Sentimeternya di atas. Maka taruh berarti ini berarti 2,54 cm ini ditaruh atas. 2,54 cm. Ya. Karena mintanya inci per kubik, maka kita harus cm. Karena ini cm kubik, maka dipangkatkan di 3. 1 incinya berarti otomatis ini berarti di bawah. Karena ini sudah di atas, maka ininya di bawah. 1 inci kubik. Nah, kemudian harinya kan di bawah. Ini yang ditanyakan menitnya juga di bawah. Ya, maka hari ini harus dicoret dengan apa? 1 hari sama dengan 24 jam.
dikali 1 jam sama dengan 60 menit. Maka kita coret berarti inci persegi dicoret inci kubik, maksudnya inci kubik dicoret inci kubik. Kemudian hari kita coret dengan hari, jam kita coret dengan jam, menit. Sehingga tinggal 400 kali 1 kali 1 dikali 2,54 kubik. Jadi ini dikalikan dulu 2,54 dikali 2,54 dikali 2,54 dikali 400 dibagi 24 dibagi 60, maka jawabannya adalah 4,552 cm kubik per menit. Soal berikutnya, suatu densitas air itu memiliki besaran 62,4, LB ini bacanya pound per feet pangkat 3 atau feet kubik, maka panjenengan diminta untuk mengubah kesatuan CGS atau gram per centimeter kubik. Maka kita harus membuat hubungan, ya. Yang ditanya ini satuan yang diketahui, ini satuan yang ditanyakan. Berarti hubungan pound sama gram. 1 pound ternyata kalau kita lihat di literatur, tabel yang saya berikan, itu sama dengan 4,453,59 gram. 1 feet itu 0,3048 meter. 1 meter 100 cm. Maka kita bisa melihat rho ini adalah massa jenis sama dengan 62,4 pound per feet pangkat 3 dikali. Nah, ini sekarang ini gram ya, yang ditanyakan gram, berarti gramnya ini ditaruh atas. Jadi 453,59 gram per 1 LP dikali 1 feet. Nah, ini feet dikali 0,3048 meter. Karena di soal ini adalah pangkat 3, maka kita pangkat 3 dikali 1 meter kubik dikali per 100 cm, jawabannya adalah 0,9995 gram per cm kubik. Itu saja dengan misalkan suatu R, suatu tahapan gas itu diketahui 8,3143, satuannya adalah joule gram mol Kelvin. Maka dirubah joule gram per mol per Kelvin ini dirubah menjadi BTU pound mol R. Pound mol reaumur. Nah, kita lihat tabel konversi, ya kita harus tahu hubungannya di antara ini joule ke BTU. Nah, di tabel konversi ada 1 BTU sama dengan 252 kalori. Gram ke pound atau LB. Maka diketahui di tabel periodik 1 pound itu sama dengan 453,6 gram. Kemudian hubungannya dengan Kelvin, ya. Kelvin 1 Kelvin itu sama dengan 1,8 reaumur. Ya. Nah, dan 1 kalori, ya, karena 1 BTU ini satuannya 252 kalori, belum joule, maka kita harus tahu hubungan kalori dengan joule. Apa itu? 1 kalori sama dengan 4,18 joule. Maka R sama dengan 8,3143 joule per gram mol Kelvin, sama dengan, kita tulis dulu soalnya, 8,3143 joule gram per mol per Kelvin dikali, nanti kita rubah kita coret joule yang ada di sini. Nah, kita bisa lihat kita menghilangkan joule ini, maka joule-nya harus di bawah. Maka 4,18 joule, jadi 1 kalorinya di atas. Nah,
Kemudian dikali di soal ada BTU, BTU-nya di atas, maka kita taruh atas ini 1 BTU, otomatis 252 kalori itu di bawah. Dikali lagi 1 ini ya, 1 Kelvin kita coret ya, 1 Kelvin ini otomatis 1 Kelvin ini yang diketahui itu ditaruh atas. Maka yang di bawah adalah 1,8 R. Begitu juga R ini ada di bawah, maka taruh bawah. Ya. Dikali ya. Kita lihat di soal ponnya ini di bawah, maka ini 1 pon sama dengan 453,6 ini, 1 pon ini berarti taruh bawah, otomatis yang di atas adalah 453,6 gram. Kita coret sama dengan kita coret joule, Kelvin, coret Kelvin, gram, coret gram. Maka kita hitung 8,3143 dikali 1 dikali 1 dikali 453,6 dibagi 4,18 dibagi lagi 252 dibagi lagi 1,8, maka jawabannya adalah 1,9787 BTU pon mol reamur. Ini yang bisa sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa langsung chat saya. Semoga bermanfaat. Kerjakan tugas yang saya berikan. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.